Rencananya jam 7.30 sampai 7.45, sekarang 8.10. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah kompetensi kita yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Salam salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan para yang setia. Dan mudah-mudahan kita selalu manusia bersahabat video-video yang mereka nanti. Bapak Ibu peserta workshop, kita nanti akan berada di ruang ini sekitar 4. Hadirin silakan duduk kembali. Kalau kita ingin melakukan pembelajaran luring, tapi syaratnya kita harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Ini sebagai contoh, saya kemarin 30 orang satu kelas Bapak Ibu. Masuk itu hari Sabtu akhir Oktober, semuanya harus membawa hasil rapid. Dan semuanya selama 14 hari di taman hotel. Jadi lainnya luring begini ketemu, dia hanya menikmati dari laptop karena dari ruangan itu di share dengan. Ternyata setelah 14 hari satu orang swabnya tetap positif dan harus pulang. Kalau yang satu tidak bertemu dengan pulang kemarin kita di swab lagi. Jadi hari Minggu aja kata ini ya mungkin saja ada virus yang nggak tahu sama Pak Aryono sudah dipakai berapa kali itu sampai virusnya bertahan di sini apa enggak. Ya, sehingga saya ya memang termasuk pada anak-anak karena virus itu tidak kita. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin memang sekolah ini melaju gitu, jangan apa namanya Eko Agus Trisantoro itu kepala SMA Pala. Ya, jadi tiga-tiganya itu biar kalau rapat nyebut Pak Eko soleh semua. Ya, itu sebagai apa? Sehingga saya minta nanti memang ada perbedaan kita. Nah, sementara ini yang kita buka atau nanti rencana dibuka adalah untuk pengelasan dan fabrikasi. Karena ini yang banyak dibutuhkan oleh industri manufaktur. Sehingga tidak hanya sekedar bisa melas apa, selain dia bisa juga dibekali dengan kompetensi untuk berpaparan. Nah, dengan adanya ini masih jalan. Pokoknya kita tepuk tangan dulu, saya
jadi untuk icebreaker itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini kayak gini, jadinya seperti ini untuk mengatakan bisa. Jadi nah, ternyata sudah ada banyak yang kasih masukan begitu kan? Apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran abad 21? Sip, repot, bagus, expert, dreamer, student based learning, oke, bingung, ikut, piawai, bersih, guru, pandai, oke. Nah, jadi dari sini nampak nanti kalau kita kasih ke siswa, mengatakan apa yang dia pikirkan mengenai topik yang kita bicarakan, itu bisa dibicarakan dengan icebreaker, oke. Nah, semakin kesini kita tahu bahwa manusia itu replaceable, mudah digantikan oleh mesin, oleh proses-proses. Sistem komunikasi pun seperti itu, komunikasi dua arah. Ternyata tidak hanya dua arah saja, ternyata bisa video call untuk tim, untuk bareng bersama mencari informasi tertentu. Sudah kita lakukan di LMS, berkata LMS. Jadi begini, Ibu, Bapak, learning management system itu kan kita sebenarnya sudah pakai kan? Kita pakai Moodle, pakai Potato, dulu sekali. Pertama itu sudah mempunyai program seperti itu. Ternyata pada saat pandemi dari misalnya majalah Kompas atau apa itu, di bawah itu kalau dengan baca itu ada tulisannya bahwa isi di luar dari website tersebut, jadi kita bisa mengunggah berita. Kita mempunyai peran sebagai wartawan. Nah, masalahnya kalau wartawan yang mengunggah itu adalah wartawan yang tidak bertanggung jawab atas datanya, nah itu yang dikhawatirkan bahaya. Ya, jelas banyak perbedaan. Kalau dulu siswa itu apa gurunya. Jadi dia selalu mengikuti apa yang disampaikan gurunya ngerti dan dia patuh sekali. Tapi kalau yang pada akhir-akhir ini atau perubahan makin tahun makin berubah, yang sekarang tidak bisa seperti itu. Kita melakukan pembimbingan atau berhitungan kepada yang sekarang. Kita ngomong sekali mereka langsung menghilang. Kalau sekarang itu ada pertemuan lagi. Iya, itu banyak berubah. Yang sekarang sudah punya seperti teman. Tapi harus ada sedikit rasa hormat masih. Kalau di jurusan listrik yang saya amati masih, karena itu betul kami tanamkan masalah disiplin terutama terhadap orang yang lebih tua dari dia. Setia kawan kepada teman? Setia kawan masih ada. Sampai saya masih ada. Ya sama ya kalau saya kawan masih ada. Terima kasih. Serius gitu ya. Jadi begini, ada pengalaman pribadi gitu ya. Ada teman saya, dia itu kalau dalam kondisi sehari-hari itu benar-benar serius, kencang, tidak pernah guyon. Kemudian di WA tiba-tiba dia mereply dari percakapan di atas itu, dia ngomong kamu jahat. Beda tanggapannya dengan kalau saya ngomong di situ kamu jahat gitu kan, kayak GBH gitu, alay gitu ya. Nah, ini pasti tanggapannya beda. Akhirnya berapa dari saya, bapak ini marah kan? Tidak. Saya pikir begitu karena apa, saya menempatkan pada diri saya sendiri. Kalau saya ngomong secara real, ngomong sama teman-teman, kamu jahat gitu kan. Nah, orang ternyata dia punya double perception. Akhirnya dia punya persepsi ganda. Yang bisa aja mungkin yang di chat itu lagi sibuk atau apa. Mungkin online biarkan online, tapi tidak mungkin 24 jam ada di sini gitu kan. Nah di situ nampak bahwa literasi digital itu ternyata harus dipelajari. Karena nggak mau kita pasti terlihat minyak dengan merek yang sama.
jual 1 liter 22.000. Nah, ini di toko ke-1, kemudian di toko kedua ini dijual 1 kilo 27.500. Nah, kira-kira nanti akan milih di toko ke-1 atau di toko kedua? Yang satu coba angkat tangan. Satu coba angkat tangan anak-anak gitu ya. Saya akan sengaja. Yang satu coba angkat tangan. Kalau yang 1 liter 22.000. Nah, kita tidak menghakimi loh ya. Kita tidak menghakimi. Tapi kita melihat contoh nyata penerapan literasi sains dan literasi numerik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak menghakimi. Monggo, yang nomor 1 silakan angkat tangan. Yang nomor 2 angkat tangan. Nah, harus Bapak. Ibu-ibu itu sering kalau pemalaman ini. Gram per sentimeter kubik itu kan berarti podo karo kilogram per liter. Nah, kilogram per liter berarti mana yang lebih murah? Mana yang lebih murah? Mana yang lebih murah? Kalau kita sudah tahu literasi sains, kita tahu bahwa minyak adalah 0,8. Nah, steam. Ada lagi nanti dimasukkan religi. Jadi udah steam ada F di belakang. Nah itu jadi saparmu wis apa sing penting kita bisa kecap ya. Enggak masalah. Steamer. Anak pengamat ada pendingin loh. Enggak worth it itu. Kayak enggak beragam gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini adalah barometer. Barometer ini kalau dimasukkan ke dalam, kalau ini ada cairan, kemudian ini saya masukkan dengan di dalam bak begitu. Nah, ini pasti nanti ada pergerakan dari cairan tersebut. Nah, nanti kalau alat ini dengan kondisi, misalnya kita kondisi pakai balon begitu ya, ini nanti juga akan menunjukkan perubahan ketinggian pada cairan ini jika kita taruh pada level-level ketinggian tertentu. Saya mencoba tiba-tiba hujan. Nah, itu terjadi perubahan drastis di suhu. Ternyata begitu terjadi perubahan drastis di suhu, tekanan udara juga berubah. Sedangkan konsepnya, sainsnya nanti kita dapat bahwa fluida itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka pasti di situ ada udara yang bergerak. Kalau udara bergerak itu dengan tiba-tiba, kemudian bergulung antara udara panas dan udara dingin itu masuk, gulung. Nah, gulung ini biasanya disertai dengan kecepatan tinggi. Biasanya terus terjadi lonjakan elektron. Kalau sudah lonjakan elektron kan ada halilintar. Nah, ini tetap gulung. Begitu gulung di sini ada downdraft, di sini ada updraft. Jadi anginnya itu nanti naik, berdiri. Begitu dia berdiri secara vertikal, ini tetap gulung, akhirnya merujuk. Nah, hal yang seperti berbanding lurus atau berbanding terbalik begini ya. Kalau otomatis ya begini ya. Kalau semakin tinggi kedudukannya tekanan udaranya semakin rendah, begitu berarti berbanding terbalik. Terima kasih. Oke. Harus melompat. Jadi indikatornya nanti dengan pakai ini melompat ke sini. Jadi ada indikator C3-nya, ada indikator, kemudian bisa melompat ke indikator yang kaitannya sama C4. Jadi nanti bisa dipakai kaitan ini. Sedikitnya, siswa mampu menerapkan
Yang pertama adalah memang yang diutamakan adalah estetika memang dan kekuatan nomor satu. Jadi kekuatan yang pertama, kemudian yang berikutnya adalah estetika. Jadi yang dinilai. Ya, satu yang berdasarkan perencanaannya, untuk aspek yang dinilai, untuk perencanaan itu ada dasarnya. Kemudian untuk pelaksanaannya itu artistik, yaitu desainnya dari estetikanya, artistik desain, inovasi kreativitas dari desainnya, kemudian kekuatan dari bangunan, karena itu hubungannya dengan konstruksinya. Oke. Kamu foto apa? Pemutusan jembatan ya? Pemutusan jembatan nih Dewi. Mencoba untuk menguji Hanya kelompok kita yang berani diuji. menguji jembatan dengan Pemutusan membebaninya sebanyak 10 gelas air mineral. Ya. Selama 3 jam. Coba bisa diamati di sini. Ini 3 menit, 3 menit. Timer. Oke, sip. Coba diamati. Diamati ada perubahan konstruksi enggak? Ada perubahan konstruksi? Ada, mirip. Perubahan konstruksi. Diamati. Lendutan. Ada perubahan konstruksi enggak? Ada lendutan. Sudah berapa menit? Oke, masih long way to go. Nah, masih ada 20 detik. Ini pakai beban merata ya. Kalau ada perubahan konstruksi berarti ini jelas nilainya enggak perfect ya, bukan perfect score ya. Goyang, kita bang. Jangan digoyang. Ya. Tidak usah khawatir, ini disebabkan karena karet. Oh gitu. Nah, iya, karena talinya karet. Iya. Nah, itu hasilnya melembat. Terus sambungannya tidak kaku. Apakah setelah melengkung terus dia bisa kembali lagi elastik begitu? Bisa Bu. Soalnya sambungannya masih sintetis. Oh gitu. Sambungannya tidak kaku. Ini adalah pakar jembatan, pakar Jember Utara. Jeberut. ini si cantik ini. Oke, 30 detik lagi. Ya ngerti dhewe ya, sing desain arek sipil. Sipil. Dudu arek tata boga. Asip. Dong, Bang. Mari. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti Bu, ini konstruksinya ini Ya. Bu. Oh begitu. Ya, karena searah dengan arahnya roda. Oh betul. Nice. Nah, cuma tujuannya utama kan adalah kekuatan. Pintar. Oke.